Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini kita telah memasuki kitab Amos. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amos pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mereview kembali atau kita melihat kembali pembacaan kita pada kitab-kitab sebelumnya, misalnya di Yeskiel, kemudian Daniel, Hosea, Yoel, dan sekarang kita masuk di kitab Amos, maka sebenarnya kita melihat satu rentetan cerita mengenai bangsa Israel yang adalah umat Tuhan, dan Tuhan memilih mereka sebagai umatnya Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka selalu menjadi bangsa, selalu menjadi umat yang tegar tengkuk, selalu menjadi umat yang berkhianat, tidak setia, meninggalkan Tuhan, selalu menjadi umat yang nakal, umat yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Dan tiba pada pada Amos pasal 2 ini, maka karena Tuhan melihat akan jauhnya perjalanan hidup mereka, dan karena mereka juga tidak bertobat, maka di ayat yang ke-6 dari Amos pasal 2 berkata begini: beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Jadi perjalanan dari ayat 6 dan ayat ke-7 dari Amos pasal 2 ini sebenarnya memberitahu kita bahwa perjalanan bangsa Israel itu yang sudah sekian lama, bertahun-tahun mereka menjadi umatnya Tuhan, tetapi mereka masih selalu kembali kepada penyembahan berhala. Mereka masih selalu kembali kepada kehidupan lama mereka, dan bahkan mereka tidak setia, mereka meninggalkan Tuhan. Dan karena perbuatan mereka yang jahat itu, yang sudah bertumpuk-tumpuk itu, membuat hati Tuhan menyesal, membuat hati Tuhan sakit. Dan karena Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan jahat mereka, maka di ayat yang ke-6 dari Amos pasal 2 mengatakan karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, artinya perbuatan jahat mereka selalu diulang-ulang, dan itu yang selalu menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan yang jahat seperti itu. Maka Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi Tuhan sekarang berkeputusan untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan sekarang berkeputusan untuk memberi hukuman kepada bangsa Israel. Dan sebagai akibat dari perbuatan orang-orang Israel itu, maka kita bisa membacanya dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya, ayat 13, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, pada waktu Tuhan menunjukkan murkanya, menunjukkan penghukumannya, maka siapapun manusia yang menganggap dirinya kuat, dia akan menjadi orang yang tidak lagi kuat. Siapapun yang menganggap dirinya menjadi orang yang hebat, kehebatannya seketika akan menjadi lenyap. Siapapun yang pernah menganggap dirinya mampu, maka pada waktu itu dia akan tidak mampu lagi, dan bahkan dia harus melarikan diri dari hukuman Tuhan. Dan Tuhan pasti menghukum orang-orang yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita di hadapan Tuhan yang bisa berkata, aku mampu melawan Tuhan? Tidak. Kita hanyalah ciptaan, kita hanyalah manusia yang hanyalah makhluk yang lemah, yang terbatas. Karena itu, mari sadarilah hidup kita lemah dan terbatas di hadapan Tuhan, dan marilah kembali kepada Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Demikianlah firman Tuhan ini, dan kiranya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan salam.